Ini satu hal, ya. Seperti Tuhan katakan gembala upahan, pelayan upahan. Itu dibilang diterima kembali tetapi dianggap sepi. Mari kita lihat Hosea pasal ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepadamu, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina seperti Tuhan juga menyintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Artinya apa? Makan yang Tuhan tidak perintahkan. Karena makanan dari surga itu apa? Ikan. Itu Yesus bangkit kan? Mau apa? Ikan, ya. Terus mau apa lagi? 5 roti 2 ikan. Nah, roti, ya. Pada saat Nabi Elia kelelahan karena menopaskan dewa-dewa Baal, Tuhan malaikat kirim apa? Roti bakar, katanya di firman roti, ya. Jadi kenapa kue kismis? Itu adalah makanan yang untuk menyukai daging kita. Apa? Mabuk-mabukan, ya. Pesta pora, narkoba, ya. Apalagi makanan-makanan yang ternyata kita udah tahu, salah makan RW, ya darah, atau kita udah hidupnya ditawan Roh Kudus, sekali-sekali boleh. Tapi kalau tiap kali itu dibilang dalam darah adanya nyawa, ya. Apalagi RW pakai masak darah, orang Manado, orang Batak, ya, masak apa lagi B2, ya, pakai darah. Itu nyawa binatang itu turun ke kita. Yang saya kesaksian, Ibu Yani juga datang ke saya nangis karena suaminya galak sekali. Kalau ngomong semua keras, jadi sampai dia tuh berhutang. Saya nanti ya, saya doa 2 hari. Pokoknya saya tanya, makan RW ya suami? Iya Bu. Itu pokoknya 2 hari sekali harus makan RW. Stop. Berhenti. Kenapa? Nyawa anjing turun. Sekali-sekali nggak apa-apa, tapi kalau udah jadi makanan 2 hari sekali, akhirnya suara kita nyala. Nyala kok apa? Anjing kan bong-bong, nah gitu. Asal nggak suka, suaranya nyala. Ya puji Tuhan 2 bulan dia mengurangi makan RW. Sekarang dia menjadi orang lain. Walaupun sekali-sekali adalah, dan makannya sudah mulai 3 minggu sekali makan RW. Karena menurut dia daging RW memang sehat, ya. Kalau orang demam berdarah katanya makan daging RW, minum kuahnya, ya, katanya itu kesehatan, ya. Yang penting dikatakan Tuhan itu kan bukan Allah yang menghakimi. Kalau di sini dibilang menyukai kue kismis, berarti udah terlalu banyak kan kalau pandangan Tuhan. Udah kebanyakan kamu makan itu. Udah kebanyakan kamu makan RW. Udah kebanyakan kamu juga. Udah kebanyakan kamu pesta pora. Itu istilah lambang dari kue kismis. Ayat kedua, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Homer itu kayak stoples gitu, ya, ukuran 1 stoples. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku, punya kecil, ya, karena ini Nabi Hosea yang bicara, dengan tidak bersundal, dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki, juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Laki-laki itu lambang kekuatan dunia, maksudnya dalam hal ini. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tubuh berhala, dan tiada efod. Efod itu baju ungu, jubah Harun, tandanya apa? Orang pemimpin itu dipercaya pada hamba Tuhan. Dan terafim. Terafim itu apa? Baju kemuliaan Tuhan. Sudah bayangin, baju efod kemuliaan Tuhan, terafim, tanda malaikat surga meniupkan sangkakala, tapi disamakan dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tidak ada korban. Padahal orang melihat kalau kita pakai baju ungu, jubah ungu itu, kita pakai dengan serafim itu malaikat yang membelah saya Tuhan. Berarti orang ini dahsyat, ya, hebat, ya, ada kuasa, ada karunia penang. Tetapi dikatakan sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja. Bayangin, dibilang gak ada raja, nggak ada panutan, nggak ada pemimpin, nggak ada korban itu korban bakaran, nggak ada pengorbanan kepada Tuhan. Disamakan lagi dengan tiada tubuh berhala. Bayangin, dibilang nggak ada tubuh berhala, disambung lagi nggak ada effort. Padahal dengan jubah ungu itu, udah pasti orang itu tidak akan melihat lagi yang berhala.
akan disamakan. Tiada tugubral dan tiada efod dan terafim. Kenapa coba? Kita udah najis ya, dan kaya sekali. Saya bukan menghasut. Kalau pelayanan tidak ada kesatian, pelayanan udah bergeser cari kepentingan sendiri, apa bedanya kamu sama berhala? Seperti yang saya saksikan tadi. Ya. Mau baptis, CD, anak remaja 1 anak 1,5 juta. Mau dibaptis 500.000. Ya. Kalau orang nggak punya gimana? Nggak jadi dibaptis kan? Nggak jadi karena uangnya ada lagi di masa COVID. Jadi siapa yang memberkati? Harusnya pemimpin dengan baju efod dan terafim yang memberkati jemaat, malah dia memaksa jemaat memberkati dia. Siapa pemimpin rohani kalau gitu siapa? Orang bingung. Nanti kalau saya doa, minta dukungan doa, saya kena PHK, nanti malah dibebani lagi untuk mengadakan berkat secara jasmani buat pemimpin dalam rumah Tuhan. Jadi bingung gitu. Kok jadi begini? Yang seperti itu kata Tuhan, sudah. Nggak tahu diri. Pekerjaan Tuhan kamu samakan dengan pekerjaan dunia. Upah dari Tuhan kamu anggap kamu digaji oleh manusia. Jadi apa artinya baju ungu itu? Apa artinya terafim itu? Hanya hiasan, hanya bualan. Dan ketika Tuhan tegur, saya pasti terakhirnya ujungnya kenapa Tuhan izinkan ada COVID ini? Ayat 5 kita lihat. Kalau ada Alkitabnya silahkan baca. Dan paling yang lain pelayanan bawa Alkitab ya, dari handphone supaya apa? Firman itu menjadi penerang, menjadi pedang roh sehingga ada serangan baik. Tapi hadir saya bacakan ayat 5 kalau udah dapat bisa baca nggak? Apa saya Bu? aja. Apa? Hosea 3 ayat yang kelima. Ya. Hosea 3 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan 3:21. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gentar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Hari-hari itu apa? Hari-hari gak ada pengharapan. Hari-hari itu udah gimana ya? Menurut COVID ini seolah tuh udah akhir zaman kan? Namanya COVID ini. Ya. Ya, iblis akan mematikan kita di COVID ini sebagai manusia yang tidak mempunyai jati diri Bapa di surga. Padahal firman sudah katakan kita milik Allah. Kita milik kepunyaan Allah. Kita gambaran dia. Salah satunya apa? Kita nggak bisa bersosialisasi. Udah kita belajar manusia itu bersosialisasi dengan berkumpul kayak gini, saling menguatkan, bertemu. Tapi PSBB Jaga jarak. akhirnya apa? Menjadikan manusia egois. Udahlah kalau gitu egois. Yang kedua, ya kejalan roh terhalang. Kita nggak bisa ibadah. Sehingga identitas kita sebagai anak Tuhan udah mulai goncang, ya kan? Orang udah tahu, oh hari Minggu orang Kristen baju rapi berarti ke gereja. Kadang-kadang inilah yang membuat saudara sepupu kita cemburu. Karena apa? Orang Kristen kaya-kaya ya, pakai baju rapi, pakai emasnya. Karena ada kan sampai segini emasnya. Nah, jadi wah berarti kita bakar gereja, kita bom. Karena mereka orang kaya untuk diri sendiri. Sebenarnya tidak. Kenapa orang Kristen baju rapi hari Minggu? Kenapa nggak pakai jeans gitu? Tapi minimal kalau bisa lah salah satu kalau pakai jeans atasnya rapi. Karena kita mau datang kepada Raja Maha Raja. Ya. Kalau mau ke Jokowi aja kita udah rapi kan, dipanggil Ridwan Kamil aja. Si Yohan aja nonton Dilan. Sampai berapa temennya dia ke salon dulu. Ya siapa tahu Dilannya jadi naksir saya nih. Nangkring lama padahal jam 10 nangkring jam 4 sore. Syutingnya baru yang salonnya udah buyar itu rambutnya. Hanya ketemu Dilan dari jauh. Nah, tapi mau ketemu Raja Maharaja kita anak Tuhan harus menunjukkan bahwa kita dipelihara oleh Dia. Itu yang membuat kita ingin rapih kalau hari Minggu, bukan mau pamer, tapi untuk menunjukkan
bersaksi, ya beginilah saya. Sejak saya meninggalkan agama saya yang dulu, ngikut Yesus, penuh air mata hidup saya. Ditinggalin keluarga, tanah warisan gak dapat. Kalau ada orang yang seperti itu di rumah Tuhan, berarti dia punya mental perempuan seperti itu. Dia tidak mengerti bagaimana menghadap raja di atas kepala raja. Tetapi dengan egoisnya dia memaksa supaya kue kismis itu datang sekarang juga. Gimana? Mau jadi imam yang raja nih harus dibentuk Tuhan dong. Harus merasakan menabur dengan cucuran air mata, betul? Karena kalau kita merasakan menabur dengan cucuran air mata, kita akan mengasihi jiwa-jiwa. Amin. Tapi kalau kita ya 2 hari makan sekali sehari, sekarang capek mendetak, berarti you mali siapa? Yang you lihat tuh bugemnya, yang you lihat tuh pelayanan, tapi you tidak melihat kepada rakyat Tuhan saja. Artinya sudah dikasih baju efod, udah dipakai serafim, malaikat yang melindungi tabut perjanjian, tetapi kamu tidak memandang kepada kemuliaan Tuhan. Ini tuh kenapa? Karena kamu berhala. Sama orang yang belum mengalami kelahiran baru, ya. Tetapi ketika melayani, bukan karena kita mau berhalakan pelayanan, tapi karena bentuk pengucapan syukur Tuhan, bentuk kita mencari hadirat Tuhan. Seperti di ayat 5 dikatakan, sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Jadi saya bagikan lagi 11, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Amin. Jadi sampai Bu Vera hari ini bisa merawat namanya luar biasa, itu udah keputusan Tuhan. Ya. Dan kemauan Tuhan. Amin. Yang lain mau enggak, saya maunya Vera yang ngurus. Saya datang sama Pak Peter, saya kira kayak gimana kondisi mamanya, karena terpelihara dengan baik. Bagus. Biasanya orang tua itu kalau udah malam kita datang udah bau ompong. Kalau nggak dimandi nggak bersih, bau badannya tuh udah kerasa, rambutnya udah mulai lengket, berminyak, tapi terawat bersih sampai ke kulit kepala. Amin. Berarti keputusan Tuhan, kehendak Tuhan, ya kita adalah orang-orang yang terpilih. Amin. Ketika Tuhan katakan sudah selesai, kita menjadi orang yang mengalami kekayaan dalam Kristus. Amin. Ya, amin. Ya, haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.